Halo, Bapak Ibu, teman-teman semua, perkenalkan saya Aziz, saya seorang trader dan investor di pasar modal, lebih spesifiknya di saham dan reksadana. Jadi, kalau Bapak dan Ibu mau sharing mengenai saham, reksadana, obligasi ke saya, mungkin saya akan bisa bantu menjelaskan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Nah, kali ini saya mau menjelaskan tentang kenapa sih akhir-akhir ini IHSG kita itu cenderung turun dan saham-saham penggerak IHSG itu juga ambruk berjamaah, terutama di sektor perbankan. Lalu saya akan memberitahu apa langkah yang tepat saat ini untuk masuk atau keluar di saham, ya, dengan mengelola atau memanage aset yang kita miliki saat ini. Oke, yang pertama yang mau saya jelaskan adalah kenapa IHSG saat ini ambruk, ya. Nah, izin saya share screen dulu. Oke, sudah muncul di layar ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, nah, kelihatan ya portofolio saya, nggak apa-apa. Eh, ini saya langsung gunakan aja aplikasi yang ada di Mirai Aset. Karena kebetulan saya nasabah dan bekerja juga di Mirai Aset Sekuritas, jadi saya menggunakan aplikasi Mirai Aset atau aplikasi HOTS PC untuk menganalisa saham-saham, ya, baik itu dari segi fundamental, teknikal, dan berita global, ya. Nah, ini kita langsung masuk ke chart, ya. Nah, kita buktikan kenapa sih IHSG cenderung turun nih, Bapak Ibu, ya. Beberapa akhir ini, ya, beberapa bulan ini kita lihat penurunannya terjadi sejak eh, tanggal 13, ya. Sorry, tanggal 14 bulan 3. Ya, sebelum Lebaran itu ya lumayan drop, ya. Sampai setelah Lebaran itu, ya, di sini itu dropnya lumayan besar-besaran, ya. Penurunan harga sahamnya, ya, sampai dengan saat ini. Dan ya lumayan 2 hari terakhir kemarin terjadi pembalikan. Nah, pembalikan ini apakah akan terus berlanjut atau hanya ambigu saja nih Bapak Ibu, ya. Seperti yang kita lihat di sini, ya. Oh, sudah ada tanda-tanda kenaikan IHSG 2 hari, tapi besoknya malah dibanting turun lagi, ya. Takutnya hanya apa? Takutnya hanya palsu kenaikannya gitu, ya. Nah, nanti akan coba kita bahas. Yang pertama, alasan kenapa IHSG itu cenderung turun, ya. Cenderung turun setelah Lebaran atau tepatnya di bulan April dan Mei ini, ya Bapak Ibu, ya. Nah, yang pertama, kita bisa cek di website Bapak Ibu. Kita bisa cek di website, di Google, semua sekarang sudah zamannya sudah canggih, ya. Tinggal tulis saja keywordnya di Google. Kenapa IHSG turun? Kenapa saham-saham perbankan turun? Nah, nanti langsung muncul tuh Bapak Ibu alasan-alasannya dari situs-situs manapun, dari situs-situs tertentu kayak CNBC, dari Pontan, dan yang lainnya termasuk dari Mirai Aset nantinya gitu. Nah, mungkin yang bisa saya jelaskan secara singkat kenapa indeks kita cenderung turun, ya. Ya, seperti yang kita tahu, ada beberapa alasan yang membuat indeks kita ini sulit untuk naik dan cenderung turun. Turunnya parah banget juga sih, kalau saya bilang. Yang pertama itu karena faktor ekonomi global. Kita tahu, ya, The Fed atau di Amerika sana lebih cenderung menaikkan tingkat suku bunga dan menahannya daripada menurunkannya, ya. Nanti saat ini, ya, berita per hari ini saya buat video itu dia masih menahan suku bunganya, tidak menurunkan sampai nanti di September 2024, gitu, ya. Itu dampaknya saat ini kita tahu suku bunga naik, ya, dampaknya pasti negatif terhadap saham-saham baik di Amerika maupun di Indonesia. Kenapa? Karena dampaknya ke Indonesia juga sama. Ketika acuan kita atau apa pandangan kita itu adalah The Fed menahan suku bunga di atas, ya, maka BI rate kita juga, ya, dari Indonesia juga pasti akan menaikkan atau bahkan nantinya menahan, tidak menurunkan gitu, ya. Nah, sejalan juga dengan inflasinya. Nah, ketika suku bunga naik, ya, para investor ini yang tipenya, oh, mana nih instrumen yang lebih cuan, akan beralih ke instrumen investasi yang lebih memberikan imbal hasil yang tinggi. Jual semua sahamnya, lalu masukkan ke deposito atau instrumen investasi di pasar uang, ya.
Bapak Ibu, karena suku bunganya lagi tinggi gitu. Itu faktor pertama karena alasan ekonomi yang ada di dunia ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua kita tahu sekarang kondisi di Timur Tengah ya, perang antara Israel Palestina belum selesai, Iran Israel juga apa baru memulai, Rusia Ukraina. Jadi eh, itu dampaknya negatif ke hampir semua sektor di saham. Ya tidak terkecuali mungkin sektor-sektor tertentu yang menyediakan bahan baku atau alat peledaknya ya Bapak Ibu, seperti mungkin di sektor perminyakan, di sektor batu bara dan sebagainya gitu ya. Mungkin sektor tersebut akan naik gitu ya. Tapi secara umum ya, kalau kita bicara kenapa ISG turun ya, itu juga salah satu faktornya eh, kondisi ekonomi, sorry, kondisi di Timur Tengah yang sedang memanas karena perang ya, menyebabkan indeks kita juga turun gitu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, yang bisa saya jelaskan, nah, Bapak Ibu perlu tahu nih, ya, saat ini eh, kita lihat ya, indeks kita nih, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, IHSG itu sudah menyentuh all-time high-nya atau titik tertingginya dia di sorry, kira-kira di tanggal 8 bulan 3 ya, tanggal 8 Maret. 7.400. Jadi kalau saya bilang turun, wajar, koreksi wajar Bapak Ibu. Tapi kalau turunnya sedalam saat ini ya, ya, ya oke lah tidak wajar gitu ya. Sedikit tidak wajar. Tapi karena didukung sama berita-berita ekonomi yang tadi, sama berita memanasnya perang itu ya, ya jadi wajar penurunannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada tiga faktor itu. Lalu ada faktor keempat lagi Bapak Ibu. IHSG kenapa bisa drop ya? Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar namanya siklus yang namanya sell on May and go away. Kalau di akhir tahun itu biasanya disebut dengan Windows dressing. Nah, berbeda dengan Windows dressing, sell on May go away ini dia cenderung mengalami penurunan. Namanya juga sell on May. Jual di bulan Mei ya dan pergi gitu ya Bapak Ibu ya, kurang lebihnya. Ketika terjadinya siklus sell on May, para investor itu cenderung menjual sahamnya. Menjual sahamnya menyebabkan IHSG kita turun. Nah, apa Jis alasannya kenapa selalu di bulan Mei ya Bapak Ibu ya? Nah, saya juga nggak tahu Bapak Ibu sebenarnya ya. Karena memang siklus itu sudah terjadi sekian lama, bertahun-tahun lamanya Bapak Ibu. Nanti saya kasih buktinya ya. Oh, itu cuma histori doang Jis. Belum tentu tahun ini terjadi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bicara logika ya, Bapak Ibu, saya coba objektif aja. Kenapa nih di bulan Mei itu cenderung turun harga-harga sahamnya ya? Eh, Pasti ada alasannya kenapa IHSG nih di bulan Mei selalu terjadi siklusnya yang namanya sell on May ya, Bapak Ibu. Nah, saya bisa kasih alasan kenapa. Mungkin ada dua alasan ya yang bisa saya kasih contoh ya, Bapak Ibu. Di bulan Mei itu cenderung di bulan April dan Mei itu cenderung saham-saham saham-saham besar itu membagikan dividen. Betul ya? Membagikan dividen sehingga ketika masuk masa ex-date, ex-date itu hari pertama para investor boleh menjual sahamnya untuk mendapatkan dividen. Ya, ex-date hari pertama para investor boleh menjual sahamnya untuk mendapatkan dividen. Nah, ketika apa para para perusahaan ini membagikan dividen, maka cenderungnya di bulan April dan Mei, maka ya tadi dampaknya ketika para investor sudah mendapat dividen, harga sahamnya turun. Turun kenapa? Karena investor menjualnya. Itu yang pertama. Semoga masuk logika Bapak dan Ibu juga ya. Nah, lalu yang kedua, ya, kita tahu, coba kita perhatikan saham-saham besar. Oke, patokan kita perbankan aja deh Bapak Ibu yang menggerakkan IHSG jauh lebih bobot di IHSG itu lebih besar ya. Nah, sektor-sektor perbankan itu saat kemarin di awal tahun sampai dengan Maret itu sudah menyentuh all-time high-nya dia ya. Selain dari IHSG tadi menyentuh all-time high-nya ya, titik tertingginya dia, saham-sahamnya juga sudah menyentuh all-time high-nya Bapak Ibu. Ya, coba saya kasih contoh saham BCA.
kita lihat BCA sudah menyentuh angka 10.400 ya di bulan 3. Jadi ketika terjadi koreksi di bulan 4 dan di bulan 5 ya wajar. Karena ya koreksi wajar saya bilang tadi ya, ditambah sama berita-berita yang tadi itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu kenapa terjadinya sell on May itu? Oke. Satu lagi BRI coba kita perhatikan. Sama Bapak Ibu. Di bulan 3 di hari yang sama sama seperti BCA ya, dia menyentuh titik tertingginya dia ya Bapak Ibu. Jadi itu yang membuat harga-harga saham ini memang saat ini saya bilang koreksi ya gitu. Jadi eh, apa sudah ada tadi sudah ada 4 kasus ya. Jadi yang pertama alasannya karena sell on May itu siklus sell on May. Saya coba saya coba ini ya. Saya coba apa? Saya coba kasih datanya Bapak Ibu. Di bulan Mei itu selalu terjadi penurunan. Oke, kita tarik aja dari 10 tahun ke belakang ya, dari 2014 biar terlihat chartnya ya. Oke, 2023 bulan Mei ya. Nah ini merah Bapak Ibu, merah dalam. Oke, 2022 merah Bapak Ibu. Walaupun ya lihat ya, perhatikan nih ada ekornya di sini Bapak Ibu. Merah awal tahun itu turun dalam Bapak Ibu. Awal tahun turun dalam, terus sorry, awal bulan turun dalam sampai di akhir bulan di diangkat naik, diangkat naik sehingga ada ekor panjang di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, bukan tidak mungkin bulan ini juga akan sama seperti 2022 dan 2023. Kita lihat di sini ya. Nah, ada ekor sedikit. 2021 kita lihat ya Bapak Ibu. Sama merah tapi ada ekornya. Jadi di akhir bulan itu cenderung mengalami kenaikan ya. Di 2020 bulan 5 ya sama ya. Di sini biru terlihatnya ya, tapi sempat merah dan ditutup biru ya. Kenapa? Karena di bulan 3 saat Covid ya, saat Covid memang sudah jatuh ke dalam banget. Jadi ya wajar lah ada pembalikan sedikit gitu ya. Masa mau semakin jatuh lagi ya. Nah, lalu balik lagi nih di 2019 bulan Mei merah lagi ya. Nah, di akhir bulan ditutup naik ya. Walaupun tetap masih merah. 2018 ya sama, oke. 2017 ya sama sempat merah ya. Lalu naik lagi, oke. Nah, 2015 2016 2015 ya dan seterusnya. Kalau perbandingannya 8 banding 2, oke 8 merah, 2 biru gitu ya. Berarti ya jelas kita kita harus akui siklus ini memang selalu terjadi. Tapi kalau perbandingannya 6 banding 4 mungkin kita masih 50-50 lah ya Bapak Ibu ya. Masih ini siklusnya mengada-ngada gitu ya. Tapi saya bisa kasih alasan kenapa siklus ini selalu terjadi gitu ya. Nah, ada 4 alasan itu yang membuat indeks kita turun ya Bapak Ibu. Apa? Karena memang yang pertama saya jelaskan ulang karena suku bunga tadi ya, suku bunga yang cenderung stabil, cenderung berada di atas ya, dan berpotensi mengalami kenaikan pula ya eh, sampai dengan September nanti ya. Tergantung The Fed nanti. Berita saat ini ya memang The Fed mengumumkan nanti akan ada kebijakan baru di September 2024. Lalu yang kedua, memanasnya apa situasi di Timur Tengah. Lalu yang ketiga, karena tadi ya IHSG sudah di all time high-nya dia ya Bapak Ibu. Nah, lalu yang keempat, memang sell on May ini ya siklus sell on May ini yang menyebabkan memang indeks kita saat ini ya wajar turun Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa alasan lain, tapi yang paling utama adalah menurut saya itu keempat alasan ini Bapak Ibu yang membuat indeks kita turun ya. Nah, mungkin ada juga yang bilang, "Oh, ini karena lagi hype, lagi booming kripto nih, Jis." Jadi saham ditinggalkan, orang-orang pada main di kripto. Sorry, trading di kripto karena kripto ini kan siklus juga 4 tahunan lah, 5 tahunan lah. Jadi ya nunggu 4 tahun lagi lama. Jadi kita tarik dana kita di saham, kita main di kripto ya. Bisa seperti itu. Ya saya juga sudah ada contohnya ya beberapa nasabah saya memang menghabiskan dulu nih asetnya dia di saham ya. Dihabiskan dulu asetnya di saham, dipindahkan ke kripto gitu. Oke, next kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang solusinya apa ya? Sekarang solusinya apa terhadap
pergerakan harga sahamnya. Itu ya Bapak Ibu. Eh, jadi sebaiknya kita wait and see dulu, Jis. Atau jual dulu saham yang kita punya, atau kita masuk sekarang nih, Jis. Nah, kalau saya bilang, ya, ya sudah Bu, Pak, Bu, time to buy. Time to buy. Walaupun kita nggak tahu kapan eh, apa namanya perang ini akan berakhir, suku bunga tadi akan diturunkan, ya, sama apa namanya tadi ya all time high dan sell on May ini sudah berakhir. Nah, dua alasan utama ini dan kripto juga ya wajar. Kripto ini juga siklusnya akan berakhir ya kita nggak tahu itu ya. Eh, kita nggak tahu lebih spesifiknya. Tapi ya kalau kita menemukan saham-saham seperti perbankan saham-saham sehat, dia terdiskonnya sampai 25% ya, why not? Why not to buy? Ya kurang lebihnya seperti itu. Kenapa kita tidak belinya? Gitu. Nah, seperti kita lihat ya Bapak Ibu. BRI. Nah, BRI di bulan, sorry, saya coba cek ya. Saya tarik ya. Eh, apa? Ini BRI, coba saya, sorry. Nah, coba kita lihat penurunan BRI ini sampai sampai di angka berapa sih? Saya coba tarik dari all time high-nya dia ya. Eh, coba kita perhatikan sampai penurunan dia terakhir dari angka 6450 ke 4570 Bapak Ibu. Terdiskonnya nyaris 27%. 27%. 27% Bapak Ibu sekali lagi. Apa baju, sepatu, tas, mobil, dan lain sebagainya. Kita lihat diskon 20% sudah kita beli. Masa sekelas BRI yang jelas-jelas dia bagus, ya punya kualitas, ya Bapak Ibu, perusahaan sehat, dan nilainya tidak akan menurun. Kalau kita beli sepatu mungkin ketika kita pakai, ketika kita punya sepatu itu, dan kita jual lagi nilainya langsung turun. Dan sebagainya. Tapi ketika kita beli saham BRI, kita punya saham BRI, ya nilainya akan naik, akan naik. Mungkin harga saham yang kita miliki belum turun, belum naik ya, tapi perusahaannya itu pasti akan naik, Bapak Ibu. Ya, naiknya dari segi apa? Dari segi market cap-nya, ya, market capitalnya, atau yang lebih mudahnya adalah dari segi asetnya dia. Pasti kan BRI ini dari mungkin setiap bulan atau setahun ada berapa puluh cabang yang dia buka di setiap daerah. Bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia ini punya cabang BRI ya, Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti kompetitornya kayak BCA, Bank Mandiri gitu ya. Jadi selalu mereka membuka cabang baru dan semakin banyak nasabah-nasabah baru mereka gitu ya. Jadi ya kenapa harus takut untuk membeli saham BRI ketika harga sahamnya lagi drop itu. Wah, Jis, saya punya di harga atas nih, Jis. Saya punya di harga 6.400. Ya, apa yang harus saya lakukan, Jis? Kalau jual, saya ruginya 25%. Kalau beli, saya nggak punya dana lagi karena belum gajian, ya, karena saya sudah all in nih di BRI misalkan. Nah, kalau hold, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain nih, Jis. Ya, kalau sudah pilihannya seperti itu ya lebih baik nggak usah ngapa-ngapain Bapak Ibu ya. Jadi tidak dijual, tidak juga beli. Tidak beli dengan menggunakan utang, tidak jual dengan kondisi saat ini. Karena ini perusahaan masih sehat. Cepet kok Bapak Ibu pembalikannya ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Oke, kita lihat COVID loh ini Bapak Ibu ya. Dimulai dari bulan 3 ya Bapak Ibu penurunannya. High-nya di 4.300 ya. High-nya di bulan 3 itu 4.300. Oke, nggak nyampe 1 tahun Bapak Ibu di bulan 12 ya. High-nya di 4450 sudah balik modal lagi. Nggak nyampe 1 tahun bahkan lebih dari modal. Jadi ketika terjadi penurunan seperti ini ya jangan khawatir ya. Kalaupun memang kita sudah tidak bisa beli ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Tunggu aja nanti akhir tahun
Analisa saya itu paling tidak balik modal lah, paling tidak menyentuh di angka all time high-nya dia di 6.400-an itu eh, wajar ya, analisa wajar saya gitu ya. Realistis, optimis, dan tidak juga terlalu mengada-ngada gitu ya. Lalu Bapak Ibu yang sudah punya di harga atas pasti sudah mendapatkan dividen ya. Jadi ya anggaplah itu buat hiburan Bapak dan Ibu ya. Cuannya belakangan, dividennya sudah diterima gitu ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi saham-saham lain seperti BCA. Saya pantau, saya kasih saham-saham yang terdiskon gede dulu nih Bapak Ibu. Nah, ada saham BCA ya, terdiskonnya kecil ya. Terdiskonnya kecil tapi juga sama berdampak juga ya. Nah, di sini terdiskonnya 4%-an ya, 4,7%-an ya Bapak Ibu. Bank Mandiri nyaris sama semua ya Bapak Ibu ya. Eh, Kalau kita lihat eh, 16%. Bank BNI berapa persen? Kalau kita tarik dari atas 20, hampir 25%. BRIS bagaimana? BRIS kalau kita perhatikan ya 15%. Oke. Lalu yang kedua, yang terakhir BTN. Nah, BTN ini juga lumayan terkoreksi karena ya sektor properti saat ini lagi lesu Pak Bu ya. Banyak yang jual rumah tapi apa namanya? Sedikit yang mampu membeli. 22% terdiskonnya Bapak Ibu untuk si BTN ini. Nah, sedikit dari analisa kita ini ya Bapak Ibu. Apa? Dari analisa kita ini Bapak Ibu, kira-kira ya kira-kira layak nggak kita sorry, mana yang layak kita beli ya? Kalau pilihan saya Bapak Ibu, cari yang diskonnya paling tinggi. Oh, kita sudah menemukan BRI yang diskonnya paling tinggi. Tadi saya kalau masih ingat ya, nyaris nyaris 27% ya diskonnya. 27% terdiskon. Ditambah tadi si BNI 25%, lalu si BTN 22%, BRIS dan BMRI menyusul di 15 persenan. Ya, jadi Jis, kalau disuruh pilih, pilih saham yang mana Jis? Ya, Bapak dan Ibu sudah tahu jawabannya. BRI, BNI, ya cap cip cup aja deh. Yang mana aku pilih gitu ya Bapak Ibu ya. Karena keempat, kelima saham yang saya sebutkan tadi memang punya BUMN. Jadi ya kita tahulah nama besarnya ya. Eh, Sedikit banyak masalah, tapi kan tidak di sektor perbankan ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk saya fokus ke lima saham ini ya Bapak Ibu ya. BCA tidak karena dia turunnya sedikit 5% ya. Walaupun tadi saya punya saham BCA juga ya. Nah, saya punya saham BCA tapi saya nggak jelasin. Saya punya banyak saham BRI di portofolio yang lain. Walaupun ya saat ini ada yang nyangkut masih, ada yang sudah cuan ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah masih BEP, tapi mayoritas sudah cuan Bapak Ibu. Karena saya average down, saya all in ketika harganya di 4.600-an. Oke. Kalau kita bikin di sini ya financial compression ya. Nah, tahap. Oke, kita bandingkan ke empat saham ini. BRI, di sini saya BNI, di sini lalu BMRI, oke. Lalu di sini ada BBNI, sorry, yang belum BRIS. Oke, Bapak Ibu. Semua kelima saham ini sudah mengeluarkan laporan keuangan kuartal satunya. Tinggal kita compare mana yang lebih murah ya Bapak Ibu. Oke. Yang pertama dari segi PER ya, price earning ratio. Mana yang paling murah? Semakin rendah rasio itu maka perusahaan tersebut bisa dikategorikan murah. Kalau kita lihat, oke yang pertama yang paling murah adalah BTN ya. Yang paling murah adalah BTN 5 ya rasio PER-nya. Lalu yang kedua ada BNI ya, Bapak Ibu ya.
paling mahal BRIS. Secara PBV, price book value ya, kalau Bapak dan Ibu pernah dengar Warren Buffett atau Lo Keng Hong, atau ya bisa dibilang apa istilahnya begini, eh, PBV ini, book value ini, kalau harga saham di bawah book value maka serasa serasa mobil Lamborghini harga bajai. Kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di bawah satu itu masuk kategori murah, di bawah harga pasar. Eh, Gambaran kasarnya seperti itu. Tapi ada tetap perhitungan yang lebih detailnya Bapak Ibu. Nah, BTN murah, lagi-lagi BNI di urutan kedua dan disusul Bank Mandiri dan BRI. Oke. Lalu kalau kita lihat secara penjualan ya, kalau secara penjualan kita lihat di sini si BRI memang yang lebih dominan, lalu Bank Mandiri ya. Tapi ini kita tidak bisa compare untuk penjualan dan laba bersihnya kita tidak bisa compare dengan dengan kompetitornya karena tiap perusahaan itu beda-beda market cap-nya. Apa ya market cap dan asetnya tuh beda-beda Bapak Ibu. Sehingga yang bisa kita compare adalah kenaikan penjualan atau laba bersih dibanding dengan kuartal sebelumnya atau tahun sebelumnya Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi per PBV ini menang BTN ya, lalu BNI ini masih murah ya Bapak Ibu. Nah, ini per PBV di kuartal satu, der utang ya, utangnya utangnya mereka ini adalah utangnya bank ini adalah uang nasabah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau kita tahu, oh properti memang eh, apa namanya banyak ya orang menyimpan atau beli properti sehingga BTN utangnya ini lebih mahal, lebih banyak dibanding dengan yang lainnya ya, Bapak Ibu ya. Si BRI lebih cenderung sedikit, yang paling sedikit dan lebih konsisten ya. Jadi mana yang bagus kalau dari sektor perbankan utang yang lebih besarkah atau yang lebih kecil gitu ya? Karena kita tahu kalau utang yang lebih besar itu takutnya para nasabahnya dia itu gagal bayar ya, gagal bayar atau NPL-nya dia meningkat sehingga berdampak buruk pada kinerja perusahaannya. Nah, itu bagus. Ada juga apa namanya analisa, sorry, rumus-rumus, rasio-rasio untuk menghitung seberapa efektif, seberapa bagus utang untuk sektor perbankan gitu ya. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, BTN ini utangnya terlalu mengerikan ya Bapak Ibu ya, terlalu besar gitu. Nah, kalau yang kalau yang oke, saya bilang si BRI ini cenderung paling rendah di antara kompetitornya ya, Bapak Ibu. Jadi ya oke lah, si BRI menang ya. ROA return-nya juga sama ya, Bapak Ibu. Eh, Mana yang lebih besar? Ini mana yang lebih besar kompetitornya ya? Mana yang lebih besar? Oh, ternyata di sini bisa kita lihat ROA dari BRI yang lebih besar dibanding dengan kompetitornya. Sehingga bisa kita simpulkan, oh secara DER, ROA BRI yang lebih menang. Karena menghasilkan return yang lebih besar daripada untuk nasabah atau investornya gitu ya Bapak Ibu. Nah sebenarnya eh apa per PBV, DER, ROA ini juga tiap sektor kita harus hitung Bapak Ibu. Cuma eh, mungkin next video akan saya jelaskan tentang perhitungannya seperti apa ya Bapak Ibu ya. Saat ini saya jelaskan dulu mengenai oh mana nih yang lebih bagus ya. Itu aja gambaran besarnya aja Bapak Ibu. Oke. Nah, IPS juga sama ya. IPS IPS-nya yang paling tinggi adalah si BNI ya. Tadi kita harus compare dengan yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu begini. Ini berdasarkan pengalaman saya dan saya coba berbicara realistis dan objektif ya Bapak Ibu ya. Kalau tipe kita adalah investor yang apa cenderung main aman ya, maksudnya main aman itu tidak terlalu menyukai resiko, oke? Masuklah ke BRI atau ke BNI dan Bank Mandiri. Ketiga saham ini ya, ketiga saham ini cap cip cup aja Bapak Ibu. Cap cip cup yang mana aku pilih. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau apa karena kenapa saya bilang cap cip cup aja? Karena mirip-mirip nih kinerja mereka selalu bertumbuh ya, selalu bertumbuh dan apa namanya? Selalu bertumbuh dan bisa kita lihat, oh
si BNI ini secara valuasi harga lebih murah daripada BRI harga sahamnya ya. Namun secara ROE lebih rendah daripada BRI. Nah, tinggal kita pilih. Kalau kita tipenya yang pengen lebih cuan tapi aman ya, oke pilihlah BRI. Tapi kalau kita yang jelas pengen lebih cuan tapi aman, tidak terlalu aman maksud saya ya. Pengen lebih cuan pilih BRI, tapi pengen lebih aman pilihlah BNI ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bank Mandiri juga sama di tengah-tengah nih Bank Mandiri Bapak Ibu. Karena berdasarkan karakter harga sahamnya, pergerakan harga sahamnya Bapak Ibu ya. Kalau kita tunjukkan chartnya, eh, coba di sini saya masuk ke chart multi chart ya. Nah, BBRI, oke, saya coba masuk. Nah, ah, coba lihat dari 2023 atau ya oke lah kita kita tarik garis dari 2014 saja deh ya 20 tahun ke belakang cenderung growth ya terus bertumbuh harga sahamnya dari 1.300 ya sempat naik turun jadi ya itu saya bilang koreksi wajar tapi setiap tahun terjadi harga baru all time high-nya yang baru Bapak Ibu ya harga titik tertingginya yang baru berbeda dengan BNI ya berbeda dengan BNI. Walaupun di 2024 ya sampai dengan saat ini harga sahamnya naik ya, tapi kita lihat ya di 2015 ya 2015 turun, 2016 belum balik modal ya Bapak Ibu. Sampai 2017 baru balik modal 3 tahun baru balik modal harga sahamnya walaupun setiap tahunnya kita dapat dividen ya. Nah, sama juga dengan ini 2019 titik tertinggi ya baru balik modal lagi di tahun 2000 wow belum balik modal. Nah, 2023 2019 berarti 4 tahun. Butuh waktu kurang lebih 4 tahun untuk kita balik modal dan cuan kalau kita masuknya di 2019. Beda dengan BRI tadi saya bilang ya. Nah, ini COVID yang paling dalam ya penurunannya Bapak Ibu ya. 2020 terjadi penurunan ya. Nah, nggak nyampe 1 tahun sudah balik modal ya sudah balik modal bahkan mencapai titik tertingginya dia sampai dengan saat ini gitu nah jadi kalau kita mau cari yang growth ya jelas pilihannya BRI ya Bapak Ibu ya nah lalu Bank Mandiri juga nyaris-nyaris sama nih Bapak Ibu sama seperti Bank BRI sama juga seperti Bank BNI ya kenapa tapi dibanding dengan BNI Bank Mandiri ini lebih cepat recovery-nya ya hanya sekali. Oke, kita beli di 2000, anggaplah di 2018 ya. Nah, baru balik modal di 2022 sama 4 tahun juga ya Bapak Ibu ya. Di 2022 4 kurang lebih 4 tahun. Tapi ya kita lihat kinerjanya. Nah, sekarang kalau kita lihat BTN 2017 tertingginya dia Bapak Ibu. Jadi ya kalau BTN ini memang murah saat ini ya. Murah tapi kita harus sabar. Kalau kita mau beli saham BTN saat ini ya, karena valuasinya murah, oke. Tapi kita harus sabar karena cuannya dia nggak cepat, kenaikan harga sahamnya nggak cepat seperti BRI dan Bank Mandiri tadi, ya. Karena harga tertingginya dia di 3.800 belum disentuh lagi nih. Ya tapi kalau kita sabar ya, kalau kita sabar sekarang di 1.300 Bapak Ibu. Nah, sudah di titik terendahnya dia, bukan terendah sih, ya terendahnya 720 tapi masih terdiskon 70% ya kurang lebih ya. Jadi ya why not gitu. Eh, sama satu lagi tadi saya hitung BRIS ya. BRIS. Nah sama ya. 2021 titik tertingginya dia belum disentuh lagi. Ya, sekarang mulai ada terjadi kenaikan. Kalau saya sih BRIS ini kurang menarik ya. Saya lebih suka swing untuk saham BRIS ini. Ya. Nah, kalau kita lihat kompetitornya, nah kalau yang ini udah jelas, kita tidak perlu meragukan lagi ya. Kinerjanya nyaris sama dengan BRI dan pergerakan harga sahamnya juga sama ya, mirip-mirip ya. Tapi cenderung lebih aman dan lambat, lambat ya Bapak Ibu ya. Kalau memang mau main main aman ya pilihlah BCA ya. Jelas BCA ini setiap tahunnya grow terus, apalagi BCA ini kita tahu bank swasta terbesar dan lebih besar dari BRI walaupun secara
kantor cabang dia lebih sedikit dari BRI. Kenapa saya bilang begitu? Karena di daerah-daerah terpencil si BCA ini masih belum banyak masuk ke sana. BRI sudah gitu ya. Kalau BCA sudah masuk ke sana ya bukan tidak mungkin ada pergeseran nasabah nih dari BRI ke BCA gitu ya. Jadi kedua bank ini BRI BCA ini ya kita punya uang lebih daripada kita taruh di deposito atau taruh di sekedar di bank aja di tabungan kita di bawah bantal, taruh aja di BCA, di BRI Bapak Ibu. Setiap tahun dapat dividen ya, BRI setahun 2 kali, bahkan BCA setahun sekali dan harga sahamnya terus bertumbuh. Apalagi saat ini BRI terdiskon tadi kita hitung 25, 20 hampir 27% ya. 27%. Jadi kesimpulan saya ya, pilihlah saham jelas masih menjadi primadona namanya juga Bank Rakyat ya, Saham Rakyat Indonesia, SRI ya. Untuk BRI ini pilihan saya jatuh ke Bank BRI. Namun kalau saya memiliki akun yang memang khusus untuk saham-saham yang bervaluasi yang murah ya. Kalau untuk perbankan pilihan saya di BTN ya. Saya sudah punya BTN dan ya saat ini untungnya masih sedikit ya, sedikit dan BRI punya banyak ya. BCA tadi ya tipis-tipis saja untuk scalpingan aja Bapak Ibu untuk cari makan aja. Pilihan saya ada di BRI dan oke kalau memang mau masuk sekarang, Jis, sekarang udah tinggi nih Jis kalau chart hariannya itu ya, chart harian BRI ini ya. Nah, jelek nih chartnya Jis dari bawah ke atas ya. Jadi agak beresiko kalau kita masuk. Saya selalu sarankan ke para nasabah saya, baik beli maupun jual, belilah secara nyicil. Ya, kalau di toko-toko, kalau kita beli barang, beli banyak langsung dapat murah. Ya, jual banyak, ya, jual banyak langsung dapat uang gede, ya, Bapak Ibu. Nah, beda dengan di saham. Beli sedikit-sedikit atau jual sedikit-sedikit itu lebih menguntungkan bagi saya, Bapak Ibu. Kalau sistem saya ya, karena kita nggak tahu nih, kita hanya bisa menganalisa, tapi yang menentukan adalah the Fed, perang. Jadi kita hanya bisa menganalisa hari esok, kita nggak tahu nih akan terjadi seperti apa ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya sebelum harga sahamnya semakin naik, kita mulai nyicil dari sekarang. Oh oke, misal begini, Gis, saya siap duit 100 juta untuk BRI. Ya, beli dulu 10 juta di harga saat ini 4.900. Ya, kalau misalkan besok 5.100 beli lagi nggak apa-apa 10 juta lagi. Kalau Jis turun lagi nih di 4.900 ya udah nanti dulu aja santai ya. Jis turun lagi ke 4.600 langsung semuanya Bapak Ibu 100 jutanya dimasukin semua gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, perlu nggak kita takut untuk masuk saham BRI? Ya, nah sedikit saja ya, perlu saya jelaskan. Kuartal 1 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya ya terjadi kenaikan. Laba bersihnya juga terjadi kenaikan sedikit ya. Walaupun dibanding dengan 2022 dan 2023 ada penurunan sedikit. Jadi kalau kalau 2021 ke 2022 kenaikan labanya nyaris 50% ya. Nah, ini juga sama 25%, 81 ke 103 ya, 20% kurang lebih. Ke sini cuma sedikit saja, nggak nyampe 5% ya, Bapak Ibu ya. Jadi 20% dibanding 5%. Nah, ini juga yang membuat BRI ini sedikit lambat pergerakan harganya. Tapi kita lihat secara total aset ya, utangnya juga meningkat ya, bagus, cenderung masih aman ya. ROE-nya mengalami penurunan jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, BRI, Bank Mandiri juga sama, Bapak Ibu. Kurang lebih aja ya, sama. BNI juga sama ya. Ada apa? Kenaikan labanya sedikit ya. BCA sama, kenaikan labanya juga lebih baik daripada BRI dan yang lainnya ya. Wajar harga sahamnya turunnya sedikit gitu ya. Nah, lalu BRIS, sorry.
BRIS ya, kenaikannya juga sama. Dan yang terakhir tadi kita analisa adalah BTN ya. BTN. Nah, uniknya di sini BTN Bapak Ibu. Kita lihat, oh, ada terjadi kenaikan ya secara rasio ya. Nah, dari 73 ke 57 terjadi penurunan IPS dan ke 61 terjadi kenaikan ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya BTN ini secara kinerja bagus ya. Apalagi di saat properti lagi lesu, tapi dia mampu menghasilkan laba dan penjualan yang baik gitu ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu, kenapa saya berani masuk di BTN? Karena, wah, ini make sense nih. Ketika harga sahamnya masih murah dan terjadi apa namanya perbaikan kinerja ya, peningkatan kinerja ya, oke, kenapa kita tidak beli gitu ya? Kembali lagi. Nah, beberapa hari kemarin, apalagi yang si BRI ini wajar dia turun Bapak Ibu. Asing buang gila-gilaan nih, nggak ada ampun, tanpa ampun asing buang terus ya. Ya karena tadi itu faktor-faktor yang sudah saya jelaskan. Berbanding terbalik dengan BCA ya. BCA juga ya didukung dengan tadi laporan keuangannya yang masih membaik ya, masih lebih baik dibanding dengan yang lainnya ya. Kalau untuk bank-bank ini ya penurunannya tajam sekali. Nah, BRI terdiskon lebih besar ya. Jadi kalau kita mau koleksi BRI saat ini sangat 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 menarik. Nah, apalagi sekarang harganya 4.900 bisa masuk ya. Pilihan saya ada di BRI dan BTN. Oke. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya Bapak Ibu ya. Semoga yang saya sampaikan hari ini jelas dan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua ya. Dan pastinya semoga kita semua di sini diberikan hasil yang maksimal, cuan pastinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri dulu. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you.